Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa Pekan Biasa kedua, 18 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum, maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Christian Haripin Sirupang OFM dari Papua. Selamat mendengarkan. Shalom, para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam renungan Sikat Sabda Kehidupan pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Inti permenungan kita pada hari ini ialah Tuhan Allah sebagai Tuan atas hari Sabat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang Farisi kelihatannya memang sangat taat pada hukum, adat istiadat dan ketetapan yang ada dalam tradisi hidup mereka. Hal ini amat baik dan pantas dipertahankan. Namun menjadi persoalan yang terjadi pada Yesus dan murid-muridnya di sini adalah orang Farisi menggunakan segala cara untuk mengintimidasi, mencari kelemahan orang lain dan berusaha menjatuhkan yang benar. Jelaslah bahwa motivasi dan tujuan kaum Farisi ini amatlah jahat dan buruk untuk dipertahankan, apalagi untuk diteruskan. Saudara dan saudariku yang terkasih, meskipun kaum Farisi memiliki niat yang jahat, tetapi melalui peristiwa itu kita dapat memperoleh pelajaran yang amat berharga. Pelajaran itu didasari oleh perkataan Yesus sendiri. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sejatinya Yesus ingin menjelaskan bahwa hari Sabat adalah sebuah sarana, waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Allah yang pada akhirnya terpenuhi dan nyata dalam diri Kristus sendiri. Hari Sabat bukanlah tujuan dari praktik keagamaan dan bukan pula demi hari Sabat itu sendiri. Para saudara dan saudariku yang terkasih,
Bacaan Injil pada hari ini mengingatkan dan menyadarkan diri kita bagaimana kita memperlakukan hari Sabat itu sendiri. Banyak orang Kristen yang mengikuti ibadat, misa dan mengikuti semua perintah gereja karena sebuah ketakutan. Takut dibenci oleh umat seiman dan ketakutan untuk tidak memenuhi persyaratan gereja. Hal seperti ini amatlah menyedihkan karena orang berdoa bukan karena cinta kepada Kristus, melainkan untuk kenyamanan dirinya sendiri dan ketakutan akan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, mari kita menjadikan hari Sabat sebagai kesempatan untuk bertemu, berjumpa, bersatu, dan menyampaikan segala harapan kita kepada Tuhan. Hari Sabat juga menjadikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan saudari seiman yang secara bersama berusaha mencari rahmat dan kasih Allah di tengah-tengah hiruk pikuk dan lika-liku dunia ini. Hal lain juga yang perlu kita sadari bahwa bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mencintai sesama apa adanya, bukan ada apanya, dengan tulus tanpa sandungan dan motivasi yang buruk. Oleh karena itu, mari saudara-saudari sekalian, marilah kita terus memurnikan hati, pikiran dan tindakan kita untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.